Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Dokter Kita Bersama Kita Sehat. Nah pemirsa, sekarang kita mau berbincang-bincang nih mengenai demam denggi nih dokter. Masih bersama dengan Dokter Elsa dan juga Dokter Sony. Nah aku mau bahas sedikit nih dok. Kan banyak tuh yang berita yang beredar. Kalau misalnya terkena demam berdarah, banyakin makan ini katanya jambu biji yang warna merah. Itu fitnah atau fakta nih dok sebenarnya? Oke. Sebenarnya memang kayaknya udah info dari banyak masyarakat. Iya. Jambu biji ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Sebenarnya yang dikejar itu, kalau misalnya kata orang ini untuk meningkatkan trombositnya minum ini jambu biji, sebenarnya nggak perlu. Malah yang perlu itu adalah yang diincar dari kandungan jambu biji itulah vitamin C-nya. Oh, seperti Jadi itu. vitamin C, karena kenapa? Vitamin C ini akan memperbaiki daya tahan tubuh. Sehingga kalau daya tahan tubuh bagus, otomatis kan asupan kita juga bagus, akhirnya trombositnya juga ikut naik. Jadi untuk dapat vitamin C ya nggak mesti dari jambu biji juga. Apalagi kalau teman-teman misalnya beli minumannya itu di toko-toko kan, dilihat langsung yang dalam bentuk kemasan gitu kan jambu biji. Coba lihat deh, kayaknya lebih banyak kandungan gulanya dibanding jambu bijinya ya. Iya itu. Oke, itu berarti yang diambil adalah vitamin C-nya tadi ya dok, bukan karena jambu bijinya jambu itu. bijinya. Oke, dok kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan pemirsa di Instagram dulu ya dok ya. Boleh. Oke, ini ada 3 pertanyaan nih dok. Yang pertama ini dari Edi Atmaja. Bagaimana cara mengatasi orang yang lagi terserang demam denggi tersebut? Ini sebenarnya sudah dibahas sih dok tadi ya di beberapa slide kita, tapi boleh diulas kembali aja. Dijawab Gitu, aja. Dok. Oke. Jadi kalau misalnya mengatasi orang yang lagi terserang, ya pertama kita lihat dulu karena dia infeksinya virus ya, jadi gejalanya pasti gejala virus, jadi demamnya pasti tinggi gitu kan. Nah di sini pasti ada pengobatan, pengobatan untuk menurunkan demamnya. Kalau misalnya demamnya pada anak-anak, yang ditakutkan apa? Kejang, apalagi anak-anak di bawah usia kurang dari 5 tahun, ya. Jadi Itu kalau udah kelewat tinggi gitu ya dok ya? Iya, udah sampai 40 derajat itu bisa kejang anak-anaknya. Setelah itu apalagi yang jelas kita lakukan juga pemeriksaannya ya, pemeriksaan secara fisik, benar nggak sih ini dari DBD-nya ya kan. Kalau memang benar dan butuh ada indikasi perawatan ya pasti dirawat. Seperti itu. Tapi kalau memang tidak ada perlu perawatan, biasanya rawat jalan aja, tetapi dengan tetap dipantau ya. Jadi pada hari kayak ini dokter ngasih tahu nanti periksa darah lagi gitu kan. Seperti itu. Dan yang paling penting apa? Specific protection ya. Jadi kita benar-benar turun ke lingkungan ya, ke daerah tempat sekitarnya buat mengatasi perkembangbiakan nyamuknya. Karena gitu sih yang lebih bagusnya, seperti itu. Mungkin dengan penyemprotan, terus menebar bubuk tadi menghilangkan daerah genangan. Nah benar. Bersih-bersih lah pokoknya ya dok ya. Bersih. Oke, ini dari Julia Hartanti nih dokter. Izin bertanya dok, bagaimana mengetahui bahwa demam tersebut merupakan demam denggi tanpa harus cek ke dokter? Karena cenderung kalau merasa demam ditangani sendiri di rumah sampai sembuh, takutnya nanti salah mengira demam denggi dikira demam biasa, malah jadi memperburuk keadaan karena terlambat ditangani dok. Nah, gimana nih dokter Elsa? Iya, jadi kalau demam hari pertama pun ya, kami tenaga medisnya pun tanpa dengan pemeriksaan penunjang lainnya juga pasti akan mendiagnosis banding dengan banyak penyebab demam lainnya. Belum bisa memastikan betul-betul apakah ini demam denggi atau demam berdarah denggi. Seperti itu ya, kalau hari pertama. Terus bisa dilihat lagi hari kedua, hari ketiganya, demamnya bagaimana. Nah, namun ditekankan di sini kalau demam hari pertama keduanya sudah sangat tinggi, apalagi udah nyampe 39-40 derajat, tidak ada perubahan, hanya turun saat sesudah minum paracetamol misalnya ya,
turun sesaat terus naik lagi seperti itu ya, harapannya memang sudah harus ke dokter. Nah, karena seperti yang sampaikan tadi bahwa prosesnya fase-fase demam berdarah ini sangat singkat, 3 hari, hari keempat udah masuk fase kritis ya. Sebaiknya udah dilakukan pemeriksaan ke dokter, nanti akan dianjurkan untuk pemeriksaan yang lainnya. Termasuklah pemeriksaan yang sangat dasar tadi adalah Rampelit test. Nah, Rampelit test adalah pemeriksaan yang sangat sederhana yang sudah bisa dilakukan di puskesmas ya. Jadi kalau ditanya apakah hari pertama demam sudah bisa didiagnosa untuk demam dengue, jawaban kami belum. Memang sangat susah karena demam tifoid, demam malaria, dan penyebab yang sakit penyakit lainnya, infeksi virus, bakteri lainnya kan juga manifestnya juga demam yang tinggi juga, akan susah sebenarnya. Oke, akan lebih susah seperti itu ya dok ya. Oke, baik. Ini ada satu pertanyaan lagi nih dok. Dok mau nanya, sebahaya apa sih demam dengue ini dok? Karena saya lihat di media banyak kasus meninggal dunia karena demam dengue. Terima kasih dok. Dan Kak, apa ini? Jangan lupa pemirsa TVRI follow Instagram aku. Oke, dia sekalian promosi ya dok ya. Bagus ini, bagus ini. Oke, itu gimana dok? Aku ke dokter langsung dulu. Iya, jadi tadi juga disampaikan, jadi ada warning sign namanya ya. Ada warning sign di demam dengue atau demam berdarah dengue ini, seperti itu ya. Jadi peteki itu aja sudah termasuk sebenarnya, atau bintik-bintik merah itu sebenarnya sudah sebagai warning sign ya. Itu karena sudah ada yang namanya kebocoran plasma, sudah ada yang namanya perdarahan di dalam tubuh seseorang, mimisan seperti itu ya, gusi berdarah, itu sudah namanya warning sign. Apalagi dianya udah masuk ke fase hari keempat kelima, fase kritis, trombositnya udah sangat rendah. Dan jangan dikira naikin trombosit itu minum seteguk udah naik, enggak ya, kayak gitu ya. Itu sangat mudah kayak gitu, enggak. Jadi memang dibutuhkan rehidrasi yang cairannya memang harus perhitungannya, berat badannya itu mungkin sudah ranahnya dokter di rumah sakit yang melakukan perawatan terhadap pasiennya seperti itu. Jadi apapun itu sebaiknya harus diperiksakan ke dokter. Oke, ya. Itu dia yang pentingnya ya dok ya. Oke, Dokter Sony dan juga Dokter Alsa, terima kasih banyak karena sudah mengedukasi kami pada hari ini ya dokter. Jangan lupa, dokter juga nih, jangan lupa terus jaga kesehatannya. Iya benar. Harus itu. Pemirsa, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan dokter kita pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan dokter kita dari hari Senin hingga hari Jumat pukul 10 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Saya Utarina Fadini mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.